Apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap teguh di dalam Tuhan, supaya kita tetap kuat di dalam Yesus Kristus, di dalam iman kita, memandang dunia yang semakin kacau dan semakin rusak pada saat ini adalah ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh di sana adalah serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kita coba baca sekali lagi Bapak Ibu, ayat yang ketujuh bersama-sama. Ayat yang ketujuh kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, khawatir, gelisah, cemas, rasa takut dan rasa bimbang, sebenarnya kita semua orang wajar untuk mengalami hal demikian. Mungkin kita melihat situasi pada saat ini begitu sulit. Mungkin kita melihat keadaan saat ini begitu kacau. Rasa khawatir, rasa cemas, rasa takut dan bimbang itu wajar kita alami sebagai manusia yang normal. Tetapi yang tidak wajarnya adalah ketika kita dikuasai, ketika kita dikendalikan, ketika kita diperdaya oleh rasa khawatir, oleh rasa gelisah, oleh rasa takut yang berlebihan itu. Maka dengan demikian ada banyak sekali bermacam-macam yang membuat orang itu khawatir, gelisah, dan takut. Misalnya apa? Yaitu misalnya khawatir tentang pribadi. Misalnya khawatir yang berlebihan tentang masalah keluarga. Khawatir tentang masalah misalnya ekonomi. Masalah misalnya adalah kekhawatiran tentang masa depan. Khawatir misalnya tentang anak-anak. Maka saya sudah katakan tadi bahwa khawatir itu wajar bagi kita sebagai orang yang normal. Tetapi yang tidak wajarnya adalah ketika kita dikuasai, ketika kita dikendalikan oleh rasa khawatir yang berlebihan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat apa saja dampak-dampak daripada orang yang sudah dikuasai, sudah dikendalikan oleh rasa takut, oleh rasa gelisah, oleh rasa cemas yang berlebihan. Yang pertama adalah tentu yang dialami oleh orang-orang yang demikian adalah apa? Stres, Bapak Ibu. Akan mengalami stres. Jadi orang yang sudah dikendalikan, orang yang sudah dikuasai oleh rasa takut, rasa gelisah, akan mengalami yang namanya apa? Pasti mengalami stres. Terus juga adalah pasti susah tidur, Bapak Ibu. Ada di antara kita yang susah tidur di tetangga ini? Ada yang mengalami susah tidur? Nah, ini perlu diperhatikan apakah faktornya itu masalah karena terlalu takut, khawatir, cemas yang sudah kita dikuasai, sudah dikendalikan oleh hal demikian. Itu adalah dampak daripada salah satu yaitu rasa khawatir yang berlebihan. Terus juga adalah sering misalnya sakit kepala. Siapa di antara kita yang sebentar-bentar gitu sakit kepala, pusing? Ada alami hal demikian? Nah, ini perlu diperhatikan apakah faktor lain atau faktor apa? Kenapa sering-sering kita sakit kepala, pusing gitu ya, stres gitu, sedikit-sedikit pusing kepalanya, sakit kepala. Dan orang yang sudah dikuasai oleh rasa khawatir, yang sudah dikendalikan oleh rasa khawatir ini juga adalah bikin badan itu tidak enakan. Jadi apa-apa itu badan itu tidak enak gitu ya, rasanya tidak fit gitu. Dan orang yang sudah dikendalikan oleh rasa gelisah, rasa takut ini adalah biasanya ada orang yang bosan hidup. Ada nggak di antara kita yang bosan hidup? Terlalu stres mikirkan dunia ini, bosan hidup gitu ya. Nah, saya percaya tidak ada di tempat ini ya. Amin. Yang kecil suara ini biasanya mengalami hal demikian. Tapi saya percaya tidak ya. Amin. Oke. Jadi ini adalah rasa khawatir yang sudah dikendalikan, rasa takut yang berlebihan. Yaitu ada bosan hidup di sana. Terus juga adalah tidak ada semangat, Bapak Ibu. Nah, perlu perhatikan bagaimana kondisi kita pada saat ini. Apakah kita ada semangat hidup atau tidak? Dampak daripada kekhawatiran yang dikendalikan, yang dikuasai oleh kita rasa takut itu adalah yaitu tidak selera makan. Siapa di antara kita yang mungkin selera makannya tidak ada gitu ya? Atau sebaliknya, ada orang yang stres, ada dua hal. Karena saya mengalami ada teman saya waktu di kampus itu, ketika dia stres, sebaliknya kuat makan, Bapak Ibu, pengennya jajan terus. Tetapi ada orang yang sudah begitu stres karena masalah khawatir yang berlebihan itu tidak selera makan. Apa-apa itu tidak enak, tidak ada rasanya. Dan juga orang yang selalu khawatir itu yang dikuasai adalah tidak ada tujuan hidup. Maka saya percaya kita tidak mengalami hal demikian ya. Jadi kita semuanya yaitu ada tujuan hidup masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah berbicara tentang rasa khawatir yang sudah dikendalikan. Rasa khawatir yang sudah kita.
maka inilah dampak-dampak daripada hal yang demikian. Tetapi ada satu pujian Bapak Ibu. Di dalam Mazmur pasal 62 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Bapak Ibu pernah dengar lagu itu? Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab apa? Sebab daripadanya lah harapanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mengalami rasa khawatir, rasa cemas, rasa takut, silakan nyanyikan lagu ini. Dari Mazmur pasal 62 ayat 6-7 dikatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini memberikan arti bahwa rasa tenang yang sejati itu hanya ketika kita berada di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Orang yang di luar Tuhan, orang yang tidak berada di dalam Tuhan, percayalah, rasa khawatir, rasa takut, rasa cemas pasti akan mengalami lebih berat lagi dibanding orang yang sudah berada di dalam Tuhan. Jadi rasa tenang itu adalah hanya berada di dalam Tuhan. Artinya juga adalah rasa tenang yang sejati hanya ketika kita sungguh-sungguh mengenal siapa Allah kita yang sebenarnya. Maka saya percaya kita semua di sini, kita sudah menemukan, kita sudah percaya, kita sudah mengenal siapa Allah kita yang sesungguhnya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini juga memberikan arti bahwa rasa tenang yang sejati hanya ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ini juga memberikan arti bahwa rasa tenang yang sejati hanya ketika kita mau hidup seturut dengan apa yang Tuhan sudah nyatakan, perintahkan bagi kita semua. Jikalau saya boleh bertanya kepada kita pada kesempatan ini, mengapa pada kesempatan ini, pada detik ini, kita duduk tenang, kita belajar firman Tuhan bersama, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gelisah. Misalnya takut mungkin roboh bangunan ini. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa pada saat ini kita dengarkan firman Tuhan ini, kita ada rasa tenang, tidak ada takut, tidak ada khawatir, misalnya roboh bangunan ini atau apa? Kenapa? Karena kita percaya bahwa bangunan ini akan kuat dan tidak akan mungkin jatuh atau tidak akan mungkin roboh. Maka dengan demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, rasa tenang yang sejati ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Maka dengan demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita belajar untuk memberikan segala kekhawatiran kita supaya kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, itu yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang harus kita perhatikan sebagai orang percaya.